Oke, video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan kompetensi dari suatu jabatan. Jadi alurnya adalah seperti ini. Tugas yang pertama adalah kita harus mengetahui tugas dan tanggung jawab suatu jabatan, kemudian kita analisis kompetensinya berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya kita buat tentukan jenis dan level kompetensi. Kemudian kita buat matriks training, kumpulan hasil analisa kompetensi untuk dikumpul dalam satu departemen, dikelompokkan berdasarkan departemennya. Kemudian setelah itu baru dibuat kamus kompetensi. Oke, yang pertama kita buka dulu tabel kebutuhan kompetensi jabatan. Setelah dibuka, sheet pertamanya muncul seperti ini. Kita ambil sampel untuk jabatannya adalah jabatan sales di departemen penjualan. Ini sebagai sampel saja. Dan sebelum ke sini, sebelum melakukan analisa kebutuhan kompetensi, kita harus tahu dulu tugas dan tanggung jawabnya. Nah, di video sebelumnya saya telah membuat video terkait job analisa untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab suatu jabatan. Sebagai contoh, sales, untuk jabatan sales. Coba buka analisa jabatan, formulir analisa jabatan. Nah, ini dia. Nah, kita copy tugas dan tanggung jawabnya dulu ke dalam tabel kebutuhan kompetensi. Oke. Kemudian kita copy semua dulu sampai copy di sini saja. Oke. Selanjutnya kita lakukan analisa kompetensi. Nah, untuk analisa kompetensi ini caranya adalah seperti ini ya. Kita analisa dulu untuk melakukan prospek ke customer itu apa-apa skill, apa-apa keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas atau tugas melakukan prospek customer. Otomatis yang pertama adalah skill komunikasi, keterampilan komunikasi, kemudian pengetahuan produk. Jadi untuk melakukan prospek dia harus tahu bagaimana apa produk yang harus ditawarkan. Kemudian teknik penjualan atau selling skill. Kemudian skill selanjutnya adalah memahami customer atau biasa disebut know your customer. Katakanlah seperti ini. Untuk melakukan prospek ke customer kita butuh 4 kompetensi. Ini hanya sampel saja, bisa saja lebih dari ini. Kemudian untuk laporan database ini harus tahu pengoperasian komputer atau literasi komputer. Kemudian setelah literasi komputer, dalam membuat laporan itu harus teliti, orientasi detail, orientasi terhadap detail. Kemudian kita
lanjut ke melakukan proses penjualan kepada customer. Melakukan proses penjualan di sini sama, skill komunikasi, pengetahuan produk, teknik penjualan, know your customer, ditambah dengan skill service excellent, bagaimana melayani service excellent, bagaimana melayani customer dengan baik. Nah, kita rapikan dulu. Kiri atas, kemudian oke. 1, 2, 3. Selanjutnya kita tentukan jenis kompetensinya. Untuk skill komunikasi, ini sifatnya behavioral umum, dia termasuk ke dalam jenis kompetensi soft skill. Copy dulu. Kemudian pengetahuan produk itu masuk ke dalam teknis, know your customer juga teknis, literasi komputer juga teknis, orientasi detail itu soft skill ya. Skill komunikasi, oke. Soft skill, orientasi detail, teknis. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan level kompetensinya. Di level kompetensi di sini ada keterangan untuk skill komunikasinya ini untuk sales ini harus tinggi ya, bukan standar. Ini bisa kita tentukan, kita pilih di poin 4, pengetahuan produk ini harusnya dia 5. Kemudian teknik penjualan ya minimal standarnya itu 4, know your customer juga 4, know your customer 3 lah di sini. Kemudian literasi komputer juga 3, standar-standar, detail orientasi juga, skill komunikasi, pengetahuan produk, teknik penjualan ini sama. Service excellent ini harusnya minimal 3. Kemudian know your customer itu juga 3. Nah, begini cara menganalisa kebutuhan kompetensi di suatu jabatan. Kebutuhan kompetensi. Nah, setelah melakukan analisa kebutuhan kompetensi untuk setiap jabatan di setiap departemen, maka hasilnya seperti ini. Contoh di departemen SDM, maka dibuatlah tabel seperti ini. Dalam satu departemen ada jabatan manajemen SDM dan umum, legal, pengembangan SDM, staf SDM. Kalau misalnya contoh kayak tadi di departemen penjual berarti ada sales, supervisor, sales, admin sales, customer service, supervisor, kepala cabang dan lain-lainnya. Nah, di sebelah kiri jenis kompetensinya, jenis kompetensi yang fungsional, teknis, ini dibagi dua, teknis dan soft skillnya ya, atau kompetensi manajerial. Dibuat dua tabel seperti ini secara terpisah. Untuk teknis fungsionalnya ini kompetensinya yang kita analisa tadi, yang ini kita copy ke sini. Kemudian untuk level kompetensinya kita tempatkan di sebelah sini sesuai dengan jabatannya. Ini cukup mudah dipahami ya. Begitu juga dengan kompetensi manajerial, behavioral atau soft skillnya. Di sini juga ada contoh untuk level untuk departemen keuangan juga terbagi dua, teknis fungsional dan kompetensi manajerial.
setelah melakukan analisa, terus menentukan jenis dan level kompetensi, kemudian dibuat matriks trainingnya. Matriks training ini seperti ini tadi ya. Jadi ada seluruh nama jabatan di suatu departemen, jenis kompetensinya, dan level kompetensi. Selanjutnya setelah matriks trainingnya, matriks kompetensinya itu selesai dibuat, maka lanjut ke pembuatan kamus kompetensi. Kamus kompetensi ini berisi tentang seluruh jenis kompetensi beserta levelnya dan deskripsi, definisi dari kompetensi, level kompetensi, dan deskripsi dari setiap level kompetensi. Misalnya untuk poin 1, untuk level kecakapan atau level kompetensinya itu di bawah standar. Di bawah standar itu dideskripsikan seperti apa deskripsi kompetensi yang di bawah standar. Kemudian yang level kedua kompetensinya terbatas, level 3 kompetensinya standar, level 4 kompetensi lanjutan, kemudian level 5 itu kompetensinya ahli. Nah, sebagai contoh untuk kamus kompetensi itu di sini saya sudah buat kompetensi. Ini ada beberapa yang sudah dibuat. Untuk misalnya kayak tadi di kompetensi untuk departemen HRD. Nah, di sini ada administrasi SDM. Definisinya seperti ini. Kemudian skala kecakapan atau level kompetensinya itu ada penjelasannya juga, ada deskripsinya juga. Di sini dicontohkan adalah memiliki kecakapan yang sangat rendah. Di sini untuk yang level keduanya memiliki kecakapan terbatas untuk dapat mengelola kegiatan administrasi, pengelolaan data, dan seterusnya hingga di level kelima. Kemudian teman-teman dalam membuat kamus kompetensi itu harus lengkap ya, lengkap berdasarkan matriks kompetensi yang telah dibuat. Jadi kelihatan kalau misalnya manajer SDM itu administrasi SDM-nya harus poinnya 4. Poin 4 itu untuk administrasi SDM, dia di sini pengertiannya 4 adalah kecakapan lanjutan, memiliki kecakapan untuk merencanakan dia. Jadi untuk level manager mampu merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan. Sedangkan untuk level 3 yang standar hanya punya kecakapan yang memadai, yang standar-standar saja untuk mengelola kegiatan personalnya dan seterusnya. Jadi kelihatan nanti perbedaannya antara poin 3, level 3, 4, dan 5. 3 itu standar, 4 lanjutan atau mampu merencanakan. Di level 5 mampu merencanakan dan mengembangkan dalam bentuk inovasi dan inisiatif terobosan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk alur cara penyusunan atau analisa kebutuhan kompetensi dari suatu jabatan. Nah, jika teman-teman tertarik dengan materi yang ada di video ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi bagaimana cara mendapatkan materinya. Di sini saya sudah sediakan kumpulan contoh-contoh kamus kompetensi, kemudian alur penyusunannya, terus kemudian materi terkait kompetensi secara keseluruhan dan penerapannya, sama tabel kebutuhan kompetensi jabatan yang Excel seperti pada yang ada pada video ini. Oke, demikian penjelasan dari video ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan pekerjaan penyusunan kebutuhan kompetensi jabatan.